Nama saya Gandhi Wibowo. Saya lulus SMA tahun 1996, tapi SMP 1993 dan SD 1990. Kurikulum pada waktu itu saya menggunakan kurikulum CBSA atau kalau istilah sekarang itu SLE, Student Learning Active. Hai, kenalin aku Yohana, aku bersekolah di SMAK 3 BPK Penabur Bandung dan lulus tahun 2023, sedangkan kurikulum yang dijalankan sekolah adalah kurikulum 2013. Kurikulum CBSA pada waktu itu memang lebih menekankan tentang bagaimana siswa itu aktif di dalam menjalankan studinya. Cuma memang tentu ada plus minusnya. Yang saya rasakan pada waktu itu sangat compact ya. Jadi siswa sangat padat di dalam waktunya, tetapi juga tetap ada positifnya di mana siswa akan lebih didorong untuk memiliki kemampuan yang lebih baik. Dan juga situasi pada waktu itu kan secara teknologi tidak banyak yang mendistrak mereka untuk belajar. Jadi memang siswa dapat lebih fokus di dalam belajar, waktunya juga lebih tertata, dan memang budayanya juga pada waktu itu memang berbeda dengan budaya sekarang. Mereka lebih respect dengan guru terutama. Jadi kalau siswa terlambat itu udah deg-degan dulu gitu, udah. Dan kita punya hormat ya, sikap hormat kepada guru juga, dan kita juga punya lebih responsibility. Mungkin karena budaya pada waktu itu yang dimana murid atau anak lebih memiliki submission terhadap orang yang lebih tua. Memiliki gaya belajar dengan learning style visual. Nah, sedangkan sekolahku juga memprovide untuk visual learner. Mereka memprovide Infocus sebagai media pembelajaran. Kita sering banget pakai PPT atau video, ada juga games yang di-connected ke Infocusnya. Selain itu juga beberapa guru mengharuskan siswa-siswinya menggunakan sticky notes dan juga highlighter untuk mempermudah dalam memvisualisasi pelajaran. Kemudian yang kedua, sekolahku juga sebetulnya beberapa guru aktif menerapkan active recall. Jadi metode active recall ini kan bagaimana kita kayak ngetes diri sendiri. Nah, ada beberapa guru yang menerapkan itu ke siswa-siswinya. Jadi sebelum ujian harian atau sebelum tes lisan, kita bisa active recall ke diri sendiri atau saling active recall ke sesama teman kita. Kemudian yang ketiga, sekolahku juga menerapkan yang namanya PJBL atau Project Based Learning. Sedangkan di Project Based Learning ini itu fokusnya adalah menekankan pada project. Siswa-siswi diminta untuk membuat project dengan bentuk presentasi atau bikin edit video, bikin scrapbook, atau bisa juga ngewawancarain orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bisa juga nari, drama, dan lain-lain. Kurikulum CBSA dengan yang kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka tentu ada perbedaan. Saya mengamati kurikulum Merdeka ini memang memberikan keleluasaan bagi baik guru maupun bagi siswa, sehingga memang diharapkan pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan tentu saja menjadi lebih merdeka gitu ya. Tetapi kan tentu ada plus minusnya gitu. Kalau menurut saya tantangan bagi guru untuk mengemas suatu subjek menjadi lebih menarik bagi siswa itu sangat menantang gitu. Berbeda dengan yang dulu, kalau zaman saya CBSA, guru memberikan tugas, guru menjelaskan, ya pokoknya kamu harus memahami gitu. Jadi kalau sekarang memang ibaratnya jarak ya, mungkin perbedaan kultur di mana jarak antara guru dengan murid secara komunikasi lebih terbina dengan baik, karena memang ibaratnya power distance-nya itu lebih rendah gitu. Dan tetapi tantangannya atau minusnya, era sekarang siswa itu sangat terdistrak dengan teknologi gitu. Jadi sulit bagi mereka untuk memiliki konsentrasi yang bertahan lama seperti zaman dulu. Sekarang sudah ada HP, sudah ada iPad dan segala macam gadget yang membuat mereka lebih sulit untuk berkonsentrasi menurut saya dalam waktu durasi yang lama ya. Ke depan sih diharapkan siswa-siswa Indonesia tidak berorientasi keluar, tapi siapa tahu negara-negara minimal Asia Tenggara yang belajar di Indonesia gitu. Ini hukum paling jelas adalah pada sistem pendidikan yang mana kita di kelas 10, kalau dulu aku langsung dipilihkan IPA atau IPS. Kan di tahun kurikulum ini, kelas 10 ini kita bisa coba beberapa pelajaran yang berbeda, baik yang dulu di IPS
dan di kelas 11 kita bisa masuk ke pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan kita. Sedangkan kalau menurut aku plus atau keuntungan dari kurikulum Merdeka yang pertama adalah siswa-siswi itu jadi secara lebih cepat mengetahui potensi dan ketertarikan mereka dan sebagainya apa gitu. Kemudian di beberapa sekolah juga ada yang namanya fitur add-on moving class. Jadi ketika mereka moving class ini sebenarnya menurut aku secara nggak langsung mereka menerapkan teknik Pomodoro. Jadi kayak 90 menit belajar dan 5 menit mereka bisa moving class. Dan selama moving class itu seperti mereka refreshing gitu, ketemu teman-teman atau misal cuma lihat lingkungan. Sedangkan untuk minusnya aku ngerasa menurut adanya kurikulum Merdeka sepertinya siswa-siswi itu lebih banyak kegiatan secara akademik karena kegiatan mereka yang non-akademik itu akan lebih sedikit karena energinya dipakai apalagi dengan pelajaran yang semuanya di kelas itu menurut aku bikin mereka jadi lebih banyak fokus di kegiatan. Menurut saya kurikulum Merdeka dan makna Merdeka untuk saat ini memang tantangannya bahwa siswa tersalurkan passionnya itu untuk mempelajari suatu bidang, dan guru juga memiliki kewenangan untuk dapat memperkaya kurikulum sesuai dengan output yang diinginkan. Jadi kalau zaman sekarang kan guru bisa memberikan pengayaan materi yang mungkin di dalam dunia universitas atau dunia industri kelak akan dibutuhkan, itu sudah bisa dikemas misalnya pada saat kita belajar di SMA. Jadi misalnya seorang siswa yang bertujuan atau ingin menjadi saintis tetapi juga memiliki keinginan di bidang finance, ya apa salahnya bagi guru untuk memperlengkapi mereka di waktu tersebut untuk memperkaya siswa dengan setidaknya misalnya pembelajaran mengenai makro atau mikroekonomi. Jadi itu kedepannya akan sangat bagus dan sesuai dengan peminatan dari siswa, tetapi juga guru bisa mengemas dalam bentuk yang lebih baik. Jadi memang saya harapkan kurikulum Merdeka ini menghasilkan indeks yang lebih bagus, indeks PISA yang lebih bagus, dan juga outputnya tentu diharapkan pendidikan bisa lebih baik. Dan saran saya sih pemerintah untuk memiliki kesinambungan kurikulum. Jadi jangan ganti menteri, ganti kurikulum. Itu kan seperti kita berlari tidak sampai finish dan kemudian harus memulai dari awal. Sementara kita akan kalah dengan negara lain jika kita tidak melakukan sustainability pembangunan terutama di dalam pendidikan. Definisi merdeka pendidikan di Indonesia seharusnya dimunculkan melalui akses dan juga sarana bagi sekolah swasta maupun sekolah negeri terhadap opportunity internasional. Misalnya dalam bentuk MUN atau Model United Nations atau pergi ke luar negeri, kompetisi-kompetisi yang ada secara internasional menurut aku perlu ada akses yang sama baik itu dari gurunya, dari dukungan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya informasi yang jelas dari jurusan-jurusan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, jurusan di Indonesia itu sangat banyak, tapi informasi mengenai jurusannya itu sangat terbatas. Seringkali anak itu memilih jurusan yang menurut mereka cocok, ternyata itu tidak sesuai dengan jurusan mereka. Jadi menurut aku perlu ada kejelasan informasi, misalnya melalui webinar atau misalnya melalui gathering dan juga open house yang disediakan oleh universitas yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir menurut aku perlu adanya pemberian bimbingan konseling secara efektif kepada siswa-siswi ya. Memang setiap sekolah mempunyai guru bimbingan konseling, tapi menurut aku sejauh ini bimbingan konseling juga tidak secara efektif diterapkan pada beberapa sekolah, bahkan justru maupun siswa-siswinya tidak berniat konseling. Oleh karena itu, pemberian bimbingan konseling menurut aku menjadi salah satu jalan siswa menentukan karirnya di masa yang akan datang. Harapan saya di dalam penerapan kurikulum Merdeka yaitu siswa dapat lebih dini mengetahui peminatan mereka, dan guru juga memiliki pemahaman yang mendalam bagaimana cara menyampaikan dengan lebih interaktif, dan mereka juga dapat mengenali potensi dari murid secara lebih dini. Terkadang pada saat masa lampau, kekritisan siswa kadang dimaknai berbeda oleh guru sebagai hal yang misalnya tidak sopan di masa saya ya, atau misalnya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada saat mempertanyakan kepada guru, adakah cara yang lebih singkat ataukah ada cara yang lebih kreatif. Tetapi untuk yang sekarang menurut saya, harapan saya guru dan siswa dapat
dapat berinteraksi dengan lebih mendalam dengan tujuan yang utama adalah bagaimana supaya siswa itu dapat mencapai potensi yang terbaik dan dulu juga bisa untuk meliding dia menemukan potensinya dengan tentu saja karakter yang ditambahkan karena kan tujuan dari kurikulum Merdeka salah satunya juga adalah penanaman karakter nilai-nilai luhur yang Indonesia miliki. Jadi sekali lagi bahwa ilmu pengetahuan itu penting, tapi juga karakter juga penting untuk dapat pertumbuhan dari siswa itu dapat seimbang. Harapanku terhadap pendidikan Indonesia, terutama pada kurikulum Merdeka saat ini adalah semoga teman-teman siswa-siswi yang ada di Indonesia bisa betul-betul secara merdeka menentukan pilihan mereka, baik itu terhadap tugas yang diberikan, terhadap jurusan nantinya, ataupun terhadap pilihan universitas yang berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka pilih saat ini. Karena baik itu secara general ataupun tidak secara langsung, jurusan mereka saat ini akan menentukan jurusan mereka yang akan datang dan juga menentukan karir mereka ketika mereka bekerja nanti. Merdekanya pendidikan, merdekanya Indonesia.